Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Sukma Melati dari D3 Farmasi Stikes Karisma Persada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih itu komunikasi. Mari kita belajar bersama. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi melalui pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi non-verbal. Proses komunikasi dapat berjalan dengan adanya komunikator dengan komunikan. Komunikator adalah pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Komunikator merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi. Mengapa? Karena ini merupakan awal dari sumber terjadinya suatu komunikasi. Isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Media saluran digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ungkapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, sendi, dan sebagainya. Komunikan adalah penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Tanggapan merupakan dampak komunikasi sebagai respon atau penerimaan pesan. Tanggapan dapat diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback, atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Itu adalah proses dari komunikasi. Keberhasilan komunikasi tergantung pada komunikator dan sistem penyampaian yang disampaikan kepada komunikan. Pesan yang dikirim komunikator dapat berupa ide, gagasan, atau informasi lainnya, yang kemudian diterima oleh komunikan, dan komunikan mampu memahami dan pada akhirnya akan memberikan umpan balik atau tanggapan. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Fungsi komunikasi efektif. Ada 5 fungsi. Yang pertama,
sebagai informasi untuk memberitahukan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, sebagai fungsi ekspresi, sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, sebagai fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, sangatlah penting, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima yaitu fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Itu adalah fungsi dari komunikasi efektif. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama yaitu status efek. Adanya perbedaan pengaruh sosial yang dimiliki setiap manusia, misalnya karyawan dengan berstatus sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengungkapkan apresiasinya atau pendapatnya. Hambatan yang kedua yaitu semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi seseorang, komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini. Sebab, kesalahan pengungkapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding atau penafsiran yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Misalnya, kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh, pengungkapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Hambatan yang ketiga yaitu perceptual distortion. Dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara suatu dengan yang lain. Hambatan yang keempat yaitu cultural dissensions. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, bahkan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Contohnya, kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Hambatan yang kelima yaitu physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Hambatan yang keenam yaitu poor choice of communication channels. Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Hambatan yang terakhir yaitu no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receive, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contohnya, seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditunjukkan kepada karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut, karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon, dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer. Itu adalah hambatan-hambatan komunikasi. Jadi, kesimpulannya adalah proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif dengan adanya komunikator yang menyampaikan gagasan informasi melalui media dan kemudian dimengerti dan dipahami oleh komunikan sehingga terjadi respon atau feedback antara kedua belah pihak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.